kita insya Allah digolongkan ke dalam golongan muttaqin. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah hari ini insya Allah kita akan masuk ke materi kita yang selanjutnya ya. Kalau minggu lalu bahas di era modern ya. Kalau hari ini kita akan bahas di era kontemporer. Ya, di era kontemporer ya insya Allah. Ya, yang sebelumnya kita sempat bahas itu yaitu di era modern. Kalau sekarang di era kontemporer ya. Kalau era kontemporer ini nanti dikatakan ya, apa sih ya menurut para ahli sejarah ya, masuknya era kontemporer itu terjadi pada tahun 1967 ya, ketika Arab ya, bangsa Arab itu perang dengan Israel yang dimana menelan kekalahan ya, itu sekitar tahun 1967. Nah tahun 67 itulah dimulai namanya masa kontemporer itu ya. Kontemporer kan sebenarnya kan masa sekarang ini ya, masa kan istilahnya dia permasalahan kontemporer itu kan permasalahan yang terjadi saat ini bahasanya ya, zaman ini bahasanya kan seperti itu. Nah nanti akan kita bahas tuh. Nah nanti juga dibahas di sini ya sebagai pendahuluan ya, sebelum kita nanti masuk ke kondisi tasyri' di era kontemporernya ya. Itu nanti kita akan bahas di sini kondisi sosial ya masyarakat pada masa di era kontemporer ini nanti terbagi di 3 kondisi ya, termasuk di era modern nanti ada penjelasannya. Dan itu juga di era kontemporer ini paling tidak ada 4 aliran pemikiran nanti ya, ada 4 aliran pemikiran. Nah nanti juga di sini ya kita akan ambil beberapa contoh ya permasalahan kontemporer ya. Contohnya misalkan nanti ada namanya bank susu ya. Bank susu itu nanti itu bagaimana ya, nanti pandangan menurut ulama apa klasik dengan kontemporer ya. Di situ kan ada perbedaan nanti, walaupun memang ulama kontemporer tidak semuanya itu bertentangan atau berbeda dengan klasik ya. Nanti juga ada permasalahan di sini ya, permasalahan namanya bank sperma ya. Jadi nanti spermanya itu ya dari laki-laki gitu ya, itu disimpan gitu, disimpan. Itu nanti boleh atau tidak ya, seperti itu. Nah, kalau di Islam intinya adalah apa? Itu kan nanti jatuhnya itu seperti apa? Inseminasi buatan atau bayi tabung. Ya, di mana nanti yang namanya bayi tabung itu kan yang pasti dibolehkan ketika apa? Antara dari pasangan yang sah. Ya. Kalau bukan dari pasangan yang sah atau namanya istijarul arham, ya menyewa rahim orang, itu sudah jelas kalau dalam Islam itu hukumnya haram. Nanti bagaimana pandangan? Ya itu ada juga. Nanti juga ada berkaitan dengan permasalahan ekonomi juga ada nanti. Ya ada pandangan. Di sini paling tidak nanti saya ambil ya ada pendapatnya ulama kontemporer kita, yaitu Prof. Wahba Az-Zuhaili, ya Syekh Prof. Wahba Az-Zuhaili dengan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ya itu nanti pandangannya bagaimana ya, saya ambil contoh gitu ya di situ. Nah, untuk mempersingkat waktu ya, kita akan langsung mulai saja ya. Materi kita yang ke-10 yaitu kondisi tasyri' di era kontemporer. Ya, ini berkaitan juga nanti ya dengan inilah ya, inian barat ya, menurut pendapat barat itu ya. Itu nanti adalah menurut pendapat orang-orang orientalis gitu ya, bagaimana ya kondisinya dan seterusnya nanti ada di sini ya. Sebagai pendahuluan gitu ya, nanti akan kita bahas. Nah, kondisi tasyri' di era kontemporer
Ya, di sini saya bagi ada pendahuluan, ada pembahasannya gitu ya. Jadi sebagai pendahuluan kita bertahu di era kontemporer itu seperti apa sih? Ya, seperti itu ya. Karena memang kan di situ kan perkembangan teknologi luar biasa. Ya, arus globalisasi itu luar biasa gitu ya. Dalam hubungannya dengan era kontemporer, konsekuensi logi dinamika masyarakat telah memunculkan apa yang sering diistilahkan dengan era modernitas dan globalisasi. Ya, secara sederhana modernitas bisa diartikan sebagai kekinian. Ya, sebenarnya kan kayak gitu. Sedangkan globalisasi diartikan sebagai satu titik perhatian. Ya, jadi kalau kontemporer itu seperti pergabungan antara modernitas dan globalisasi. Ya, meskipun terdiri dari beberapa negara yang terpisah dan dihuni oleh kelompok manusia yang berbeda-beda, bahasa agama, menyatunya titik pandang ya, dalam kita apa? Komunikasi, transportasi itu berkembang yang sungguh luar biasa ya. Tidak lagi dan lancar di sini ya, memang komunikasi kemudian transportasi ya di sini sungguh luar biasa perkembangannya karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak ada habisnya ya. Coba kalian bayangkan saja ya, seperti misalkan bentar ya. Nah, ini ya. Seperti misalkan perkembangan ini saja misalkan ya. Handphone saja ya. Handphone itu tidak ada habisnya. Laptop, handphone ya, misalkan gitu ya. Kita sudah beli HP ini misalkan ya, HP, nanti keluar lagi yang terbaru, yang lebih bagus lagi. Ya, tidak ada selesainya habisnya itu. Ya. Modernitas dan globalisasi ini menyebabkan terjadinya perubahan ya dan pergolakan yang besar dari seluruh segi kehidupan, dari seluruh aspek kehidupan. Bahkan nanti dari segi apa yang berkaitan dengan agama, ya kondisi tasyri itu. Nanti bagaimana itu? Ya, itu ada terpengaruh juga seperti itu. Meskipun pada saat ini yang dirasakan paling besar adalah permasalahan ekonomi, tetapi pada bidang yang lainnya juga berpengaruh. Ya, di sini juga ada pengaruh yang berdampak positif atau memberikan manfaat. Ya, dalam artian itu menguntungkan kehidupan manusia, dan ada juga yang memang dalam bentuk negatif dia. Ya, mengandung mudarat dia. Ya, dalam arti merugikan bagi kehidupan manusia. Jadi memang ada positif, ada negatifnya semuanya. Ya, bukan semuanya negatif. Ya, sebagaimana kelompok yang seberang sana. Ya, apa-apa dianggap negatif, bid'ah itu. Ya. Apa-apa dianggap bid'ah. Karena dia hanya ngomongnya bid'ahnya itu dianggap semuanya dolal aja dia. Ya, dolalah aja. Padahal sebid'ah itu dibagi menjadi dua. Ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Ya kan? Ada yang memang memberikan dampak positifnya lebih besar dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah yang hasanah. Kalau yang sayyi'ah itu memang dampaknya atau mudaratnya lebih besar ya daripada manfaatnya, dan memang dia ada pertentangan juga dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak semuanya itu dianggapnya seperti itu gitu ya. Nah, modernitas adalah pandangan dan sikap hidup yang bersangkutan dengan kehidupan masa kini. Nah, kalau modernitas kan gitu, dipengaruhi oleh peradaban modern. Sedangkan kontemporer ya pada waktu yang sama, sewaktu pada masa kini dan dewasa ini, kontemporer adalah kekinian atau kini. Ya, dia kekinian atau kini, sementara modern adalah kini yang sudah lewat. Ya, jadi dia sudah lewat.
tetapi mempunyai citra modern. Ya, kalau kontemporer itu belum lewat. Yang sekarang ini kontemporer. Ya, dihitungnya itu nanti ini diceritakan itu mulai tahun sekitar 1967. Itu masuk namanya era kontemporer dia. Ya, peradaban kontemporer, bahasa seperti itu. Perbedaan paling jelas antara modern, nah ini ya dikatakan di sini ya, dengan kontemporer merujuk bahwa modern merujuk kepada era modernisasi secara umum. Ya, sedangkan kontemporer merujuk kepada era sekarang atau yang berlaku kini. Ya, saat ini. Itu kontemporer. Nah, ini di sini diinikan dia. Batasan pemikiran kontemporer. Nah, ini ya. Tidak diketahui secara pasti hanya, nah ini ya, hanya ya. Kebanyakan para pemikir Arab atau dalam artian di sini para ahli sejarah ya, menganggap namanya waktu kontemporer atau dalam bahasa Arab disebut dengan ya mu'asirah ya. Nah, makanya saya dulu ketika di Al-Azhar ada mata kuliah namanya kontemporer ya, yang terjadi pada saat ini. Ya, makanya dinamakan mu'asirah dia. Mu'asirah itu saat ini. Seperti misalkan saya waktu tingkat 1 ya dulu ya, awal-awal itu bahas yang berkaitan dengan kedokteran. Contohnya seperti bayi tabung itu atau inseminasi buatan. Ada namanya juga istinsah. Ya, istinsah itu adalah cloning. Ya, ada namanya cloning. Kemudian istijarul arham, misalkan menyewa rahim orang, ya, dan seterusnya. Itu yang berkaitan dengan fikih kontemporer. Nah, mulainya kapan? Ya, waktu kontemporer atau mu'asyirah bermula sejak kekalahan Arab oleh Israel tahun 67. Nah, ya, itu waktu batasannya tuh. Ya, karena kekalahan tersebut merupakan titik yang menentukan dalam sejarah politik dan pemikiran Arab modern. Di mana sejak saat itulah orang Arab sadar akan dirinya dan kemudian kritik diri mulai bermunculan di sana sini. Ya, sehingga pada saat itu ya masuklah pada masa peralihan dari modern ke kontemporer. Ya, di sini kan sadar dia. Makanya kan kemarin kan memang pada masa modern kan umat Islam itu kan sadar dia bahwa mulai tertinggal dari segi apapun, ya, khususnya teknologi ya dan seterusnya oleh bangsa Barat. Makanya di era modern juga ya sebelum masa kontemporer itu sudah mulai inilah ya istilahnya menjadi titik kebangkitan ya, gitu ya. Fenomena pemikiran kontemporer, nah ini ya, merupakan respon atas kondisi sosial kekalahan bangsa Arab di tangan Israel pada Perang 6 Hari pada bulan Juni 1967. Nah ini, peristiwa itulah yang menjadi pemisah antara apa yang disebut dengan pemikiran modern dengan pemikiran kontemporer. Problem utama pemikiran Islam kontemporer umumnya terkait sikap apa terhadap tradisi atau turoth ya. Ada turoth ya di satu sisi dan sikap terhadap modernitas atau hadasah ya atau hadasah di sisi lain. Jadi kalau masa kontemporer itu ada ininya dia ya kaitan. Jadi diinikan kepada tradisi yang diinikan oleh ulama klasik dengan yang terjadi pada ulama zaman sekarang atau zaman modern. Bahasanya kayak gitulah diinikan ya. Makanya nanti saya kan tadi sudah bilang, nanti sini bahas paling tidak ada 4 jenis atau 4 macam pemikiran di era kontemporer. Ya, nanti ada 4 macam pemikiran
pemikiran. Ya, nanti ada yang namanya tradisionalis, ya, dan seterusnya. Nanti dibahas di sini. Ya, berbeda dengan pemikiran yang tradisional yang menyikapi modernitas dengan a priori demi konservasi, juga berbeda dengan pemikiran modern. Ya, nanti ada yang dia itu memang tradisional, ada yang modern dia. Ya. Nanti ada yang di tengah-tengah dia. Ya kan kalau di ini kan agak tengah dia. Gitu ya. Tradisi sebagai sesuatu mesti dihilangkan demi kemajuan. Ya kan kalau modern itu kan yang modelnya itu tradisional, maunya sih dihilangkan kan seperti kayak gitu. Nah, pemikiran Islam kontemporer terlibat pembacaan kritis terhadap kondisi tradisi atau tradisional tadi dengan modernitas. Sebelum akhirnya apa? Mempertemukan keduanya. Ya, jadi yang tradisional dengan yang modern itu ditemukan di tengah-tengah jadinya dia. Ya, di tengah-tengah. Atau kalau sekarang ini disebut dengan apa? Moderat lah ya. Ya, jadi memang Islam yang moderat dia, tidak kaku. Jadi mengikuti perkembangan zaman ya, tetapi tetap memperhatikan yang namanya rambu-rambu syariat. Bukan syariat itu rambu-rambunya diterobos saja. Ya, sebagaimana orang-orang sekuler, ya liberal. Dia itu mengedepankan akal dan hawa nafsu, tetapi tidak memperhatikan rambu-rambu agama. Ya, seperti itu kadang-kadang dia. Pokoknya yang menurut akal baik aja. Padahal menurut akal baik belum tentu sejalan dengan syariat kita. Ya kan? Ada contoh-contohnya itu. Ya kan seperti itu. Makanya pada saat ini kita selayaknya harus hati-hati. Ya, banyak pemikiran sekuler dan liberal ya, yang dimana nanti takutnya apa? Ketika sudah masuk ke ranah akidah, pada akhirnya orang tersebut nanti bisa dicap yang namanya kafir, bisa murtad. Nauzubillah min zalik. Kalau sudah masuk ke ranah akidah bahaya, ya bahaya gitu. Bagaimana struktur pemikiran Islam kontemporer? Tren apa yang menjadi gagasan besarnya? Nah, nanti di bawah ada penjelasannya ya. Di sini tadi kan saya bilang ya, kondisi masyarakat periode modern. Ya, di sini paling tidak nanti dibagi menjadi 3 periode. Ya. Yang pertama masa modern. Ya, pada masa modern. Ya. Sekularisasi pada masa modern mempengaruhi budaya modern pada masa sekarang ini, ya, kontemporer ini. Masa modern berawal sejak abad ke-18. Saat itu ilmu pengetahuan dan teknologi mulai berkembang. Ya, di golongan masyarakat menengah sebagai perpanjangan dari manusia yang membuat aktivitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Jadi memang kan teknologi itu sungguh membantu lah ya. Istilahnya sungguh membantu dia. Jadi waktunya lebih efektif, ya, lebih efisien juga. Teknologi yang berkembang itu jelas tidak mengenal hal-hal yang bersifat pribadi. Sehingga dalam budaya modern muncullah semangat zaman. Tidak ada lagi pengkelas-kelasan di dalam masyarakat. Ya, kalau dulu kan ada kelas-kelasnya tuh di ini-iniin, ya, dibeda-bedakan gitu ya. Sekarang coba ya, sekarang ini orang itu sudah bisa punya handphone semua. Ya. Coba handphone murah saja sudah bagus. Ya, harga murah tapi speknya itu sudah bagus. Berbeda dengan dulu. Zaman saya dulu ya, laptop saja harganya masih mahalnya luar biasa. Ya. Handphone aja coba harganya masih mahal-mahal padahal belum hanya berwarna saja. Belum modelnya belum digital seperti itu dulu. Ya, zaman saya itu. Sekarang sudah handphone tidak sampai 1 juta sudah Android sekarang. Kan istilahnya di sini tidak ada dibeda-bedakan. Ya kan, semua orang bisa memilikinya, bahasanya kan seperti itu. Maka di sini ya,
muncullah sekularisasi yang memisahkan urusan pribadi. Ya, jadi mulai nih dipisahkan nih antara urusan agama dengan urusan publik atau kenegaraan. Jadi mulai dipisahkan dia. Padahal sebenarnya asal mulanya antara urusan negara dengan agama itu sesuatu hal yang memang tidak bisa dipisahkan. Pada awal mulanya di zaman Rasulullah itu ya satu kesatuan, coba, yang tidak bisa dipisahkan. Agama ini sebagai yang menetralisir, ya, sehingga di situ orang-orang itu, ya, kalau akan melakukan sesuatu keburukan, dia itu bersandarkan kepada agama dia. Ya coba. Sekarang coba ya, dipisah-pisahkan agama dengan negara misalkan gitu ya. Coba orang itu kadang-kadang tidak memperhatikan apa? Itu perbuatan yang memang berdosa. Bodoh amat, bahasanya seperti itu. Lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain dan lebih mementingkan apa? Istilahnya itu apa ya? Diri sendiri daripada orang kan korupsi, ya kan, dan seterusnya. Mementingkan dunia aja dia, nggak mikirin akhirat, kadang-kadang seperti itu. Ya, karena politik itu memang jahat juga. Ya, tidak mengenal teman. Ya, teman jadilah lawan. Makanya dikatakan di sini ya, masa kontemporer merupakan, nah ini ya, masa postmodern. Ya, dinamakan masa postmodern dia. Di mana teknologi sudah lebih berkembang. Ya, di sini juga dihapuskan strata dalam masyarakat. Tidak dibeda-bedakan. Kelas bawah, kelas menengah, kelas tinggi, ya, tidak dinikan. Ya, bagi Hans Bertens ini ya, seorang ini ya, orang barat ya, mengatakan postmodernisme adalah meleburnya. Ya, jadi postmodern itu ya, kontemporer itu adalah meleburnya batas wilayah dan pembedaan antara budaya tinggi dengan budaya yang rendah, antara penampilan dan seterusnya. Jadi memang peleburan dia. Jadi dihilangkan istilahnya strata sosial itu dihilangkan pada masa kontemporer ini. Namanya di istilah lainnya itu dia diistilahkan dengan postmodern. Ya, kontemporer itu postmodern. Ya, makanya budaya kontemporer saat ini adalah budaya diferensial, sekarang tidak dibeda-bedakan. Ya. Kemudian yang kedua namanya adalah hiperrealitas namanya. Kalau yang tadi itu periodenya itu kondisi masyarakatnya adalah masa modern, yang kedua dikatakan adalah hiperrealitas namanya. Ya. Disebut dengan budaya hiperrealitas, ya. Dinamakan apa sih? Ya, ini dikatakan di sini ya, bahwa maksudnya adalah budaya kontemporer pada masa sekarang ini muncul karena adanya perkembangan yang sangat hebat, khususnya di bidang teknologi informasi, ya, dan internet juga luar biasa, yang menggeser konsepsi ruang dan waktu yang seharusnya serempak menjadi konsepsi ruang dan waktu yang tidak lagi sistematis. Ya. Jadi sekarang kan apa-apa di net, ya kan, sebelumnya dulu belum ini, ya, belum inilah internet itu dulu. Sekarang sudah ini, apa-apa kerja bisa online misalkan, ya kan ya, bisa online, bisa WFO, bisa WFO atau WFH ya, WFH sekarang ini. Ya seperti saya ini kerjanya WFA, bahasanya seperti itu, WFH, kerja dari rumah ya, work from home, ya. Kerja dari rumah gitu ya, apalagi yang diinikan oleh COVID-19. Dari fenomena ini adalah di mana manusia telah dapat mengatasi ruang dan waktu. Inilah yang dinamakan dengan hiperrealitas itu. Ya.
Jadi budayanya di sini dalam artian ya pada masa periode kontemporer ini, yang kedua dinamakan hiperrealitas itu. Ya, ini diinikan dengan adanya televisi misalkan. Lihat tempat-tempat yang jauh tanpa harus pergi ke tempat tersebut misalkan ya. Jadi ingin tahu ya, serta adanya siaran langsung di televisi dan seterusnya. Ya, atas gejala tersebut muncullah dua pendapat. Ini ada dua pendapat nih ya, dari orang-orang Barat gitu ya, pendapat gitu ya. Menurut Heidegger ya, yang dinamakan hyperreality itu ya, muncul lautan informasi sehingga budaya kontemporer merupakan budaya yang tidak memiliki patokan dia. Misalkan ya, tidak ada lagi pada budaya ini ya, tidak ada lagi aturan yang membuat suatu karya seni, misalkan musik. Ya, dalam masa kontemporer setiap musisi misalkan ini dikatakan ya bebas membuat karyanya sendiri dan seterusnya. Ya, misalkan begitu kan. Ya. Sedangkan menurut orang lain ini ya, orang Barat juga ya mengatakan di sini munculnya itu setelah teknologi mulai berkembang dengan pesat. Ya. Pada masa kontemporer banyak bermunculan iklan-iklan di media cetak dan elektronik. Ya, dulu kan ya, coba. Kalau dulu orang itu mungkin masih senang baca koran. Ya. Sekarang ini baca koran lewat internet saja. Ya. Seperti saya dulu. Ya, saya itu dulu senang sekali dengan namanya tabloid Top Score. Ya, kan ada dulu namanya Top Score itu. Jadi kalau ingin melihat perkembangan misalkan sepak bola, olahraga, saya sering beli itu. Sekarang sudah eranya seperti ini, lewat internet saja, baca berita apa saja ada dia. Ya kan? Seperti itu. Memang luar biasa lah. Ya, iklan-iklan ya kan? Dan jarang sekali sekarang ya, sebenarnya jarang sekali sekarang ya. Ini kan misalkan produk-produk gitu ya, itu sekarang online semua, jarang difotokopi. Kan kalau dulu kan sering tuh difotokopi, dibagi-bagi brosur ya. Kalau sekarang sepertinya sudah agak jarang lah ya, ada seperti itu sudah agak jarang dia, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kondisi sosialnya dinamakan budaya populer. Ya. Jadi yang pertama tadi modern, ya, yang kedua dinamakan tadi hiperrealitas ya. Yang ketiga namanya budaya populer namanya. Ya, di masa modern. Memang masa kontemporer ini juga dipengaruhi juga dengan yang namanya perkembangan dari budaya Barat. Ada pengaruhnya dia sama seperti modern itu. Karena merasa merasa umat Islam itu tertinggal oleh perkembangan bangsa Barat. Jadi bagaimana caranya? Akhirnya adalah adanya perubahan ya. Mau nggak mau ada perubahan. Tetapi ya kita selayaknya seorang muslim yang moderat ya, tadi seperti yang saya bilang ya, kita itu bukan orang yang kaku ya dalam hal agama gitu ya. Tapi tetap memperhatikan rambu-rambu syariat seperti itu. Yang ketiga budaya populer namanya. Ya, dengan tidak adanya otoritas tunggal yang memberi aturan pada masa kontemporer, jadi kan tidak ada aturannya dia. Ya. Sesuatu yang dikenal dan diakui oleh masa yang itu menjadi kebudayaan. Jadi yang menjadi kebudayaan itu memang yang ini kan dengan ini yang bahasanya. Dia itu masyhur ya di masyarakat, itu namanya budaya populer. Ya. Budaya kontemporer pada saat ini juga dihubungkan dengan budaya populer. Ya. Misalkan musik dan seterusnya
Inggrisnya apalagi maksudnya sampai makanan juga instan, ya, makanan instan dia. Padahal kan kalau kita ini kan itu kan makanannya kan kurang sehat, ya, junk food, ya. Kalau bahasa itunya adalah junk ya, misalkan ya mohon maaf saja, ya seperti KFC misalkan atau McD, King dan seterusnya, Pizza Hut misalkan ya. Itu memang makanan instan dia. Cepat saji gitu istilahnya ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu dinamakan junk food sebenarnya. Ya. Tapi memang sayangnya tidak boleh makan terlalu sering. Ya, kalau hal-hal makanan seperti itu nggak boleh terlalu sering. Ya. Karena memang tidak. Nah, juga ini ya, berkembangnya media sosial. Ya, pada saat ini kan media sosial kan sungguh luar biasa itu. Ya, perkembangannya seperti itu. Ya, sharing-sharing apa saja ya, berita-berita. Namun selayaknya apa? Selayaknya ya kalau ingin men-sharing sesuatu berita, dicari tahu dulu kebenarannya. Ini berita benar atau berita hoax? Hoax ya. Karena apa? Harus ditabayun dulu. Ya, ditabayunkan. Cari diinikan dulu deh, cari kebenarannya. Karena apa? Sekarang zaman fitnah, saya tanya. Ya, menyebarkan sesuatu yang bohong dosa enggak? Coba saya tanya, dosa enggak? Ya, bisa dosa. Hati-hati. Dan sesuatu yang bohong, hati-hati itu ya. Itu dosa dia. Ya, dan hati-hati juga di media sosial ya. Ya, kita juga harus mengenal namanya dosa jariah. Jadi selain pahala jariah, ada namanya dosa jariah. Dosa jariah itu dosanya dia itu ngalir terus walaupun sudah meninggal dunia. Iya. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya adalah seseorang memajang fotonya ya dengan dipajang apanya? Auratnya terlihat. Ya. Dia sudah meninggal dunia, tetapi ternyata foto, misalkan foto atau videonya itu ada di media sosial dia, dilihat orang, selama dilihat orang tersebut, dia terus mengalirkan dosa kepada dia. Coba hati-hati itu. Jadi jangan asal-asalan men-sharing sesuatu atau menampilkan sesuatu di media sosial. Jadi hati-hatilah. Sekarang seperti itu, zaman fitnah. Ya, seperti itu. Kalau ada keterkaitan, maka dikaitkan. Ini kan saya pernah bilang, solusinya adalah beralihnya dari ijtihad fardi ke ijtihad jama'i. Dari ijtihad individu ke ijtihad kolektif. Karena keterbatasan pengetahuan dari seorang ulama pada masa sekarang yang tidak multidisipliner ilmu pengetahuan. Dia misalkan sebatasnya itu ilmunya itu satu, berkumpul dia semuanya menetapkan suatu hukum. Ya, seperti itu. Dengan berkembangnya sistem informasi yang terjadi di masyarakat. Nah, tadi kan dikatakan kondisi sosial periode kontemporer. Ya, di situ ada tiga kondisi di situ. Ya, tadi ya mau masa modern, hiperreal itu tadi ya. Kemudian satu lagi itu adalah budaya populer, ya, mengikuti populer yang populer di masyarakat, istilah seperti itu. Sekarang pemikirannya apa? Tadi kan saya bilang pemikirannya itu paling tidak ada 4 ya, modelnya, coraknya, ya, aliran pemikirannya. Ya, di sini dikatakan dengan berkembangnya sistem informasi yang terjadi di masyarakat, berkembang pula masalah-masalah.
yang membutuhkan jawaban hukum agama. Ya, jadi memang membutuhkan jawaban dia. Makanya ya pada saat ini seperti ulama kontemporer Prof. Wahbah Az-Zuhaili, ya seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa pintu ijtihad itu tidak pernah tertutup dan selalu terbuka. Karena permasalahan terus berkembang yang yang membutuhkan solusi jawabannya. Ya, seperti itu. Nah, di sini dalam pemikiran berkembang di dalam masyarakat pun ikut berkembang. Sehingga muncullah beberapa kelompok aliran ideologis atau pemikiran di sini. Model pemikirannya seperti apa di era kontemporer ini? Ya, memang karena di era kontemporer ini adanya kebebasan berpikir yang berkembang di masyarakat. Di sini ada 4 golongan atau aliran ideologis ya. Pemikirannya, model pemikirannya dalam hal berkaitan dengan penetapan hukum Islam. Yang pertama namanya fundamentalis. Ya, namanya fundamentalis dia. Apa sih fundamentalis? Suatu aliran pemikiran fundamental yang model pemikirannya sepenuhnya percaya pada doktrin Islam ya, sebagai satu-satunya alternatif bagi kebangkitan Islam dan manusia. Ya, mereka biasanya dikenal dengan sangat komit pada aspek religius budaya Islam. Bagi mereka, Islam tetap mencakup segala aspek kehidupan sehingga tidak memerlukan segala teori dan metode dari luar, apalagi barat ya. Garapan utamanya adalah menghidupkan kembali Islam sebagai agama, budaya sekaligus peradaban, atau yang kemarin diinikan oleh ini ya, oleh siapa namanya Jamaluddin Al-Afghani ya, pan-Islamisme bahasanya seperti itu ya, yang kemarin kita bahas itu ya. Gitu ya, menyerukan untuk kembali kepada sumber aslinya dan mempraktekkan ajaran Islam sebagaimana yang dilakukan Rasul dan Khulafaur Rasyidin. Ya, tradisi dan sunnah Rasul harus dihidupkan kembali dalam kehidupan modern sebagai bentuk kebangkitan Islam. Itu model pemikiran yang pertama, namanya fundamentalis. Ya, jadi pemikiran yang pertama adalah fundamentalis. Yang kedua adalah tradisionalis. Ya. Demikian pula dalam mengidentifikasikan secara historis masa salaf. Jadi ada masanya masa salaf ya. Ulama ada salaf, ada kholaf. Ya kalau kholaf itu mah ulama yang sekarang lah. Ya salaf itu ulama klasik bahasanya seperti itu. Para sarjana Islam tidak mengalami kesulitan meskipun terdapat beberapa pendapat yang di dalamnya. Yang disepakati oleh semuanya ialah bahwa masa salaf, ya, ulama salaf ya, dengan sendirinya dimulai oleh masa Nabi sendiri, dimulai pada masa Rasulullah SAW, kemudian mulai berbeda tentang kesalafan, ya, atau dalam arti otoritas dan kewenangan pada masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman dan Khalifah Ali. Untuk tidak mengatakan masa-masa sudahnya mereka. Suatu aliran Islam yang berupaya berpegang teguh pada tradisi yang telah ada dan mapan. Ya. Dalam hal ini, segala persoalan umat telah diselesaikan secara tuntas oleh ulama terdahulu. Ya. Berbeda dengan fundamentalis yang membatasi tradisi yang terima hanya sampai pada masa Khulafaur Rasyidin. Ya, ini perbedaannya tuh. Kalau fundamentalis itu tradisinya dia dari masa Rasul sampai Khulafaur Rasyidin dibatasi sampai situ. Kalau tradisionalis dari masa Rasulullah, masa Nabi sampai setelahnya. Ya, masa setelahnya. Melebarkan ajaran sampai pada masa salafus soleh. Sehingga bisa menerima kitab-kitab klasik sebagai bahan ajarannya. Berarti kan setelahnya itu masa apa? Khulafaur Rasyidin yang sahabat itu, kemudian masa tabi'in, masa tabi'in. Ya, sampai tabi'in dia. Kemudian yang ketiga dinamakan reformis. Ya, dia ingin mereformasi, merubah yang ada. Ya, betul-betul diinikan dia. Ya. Apa sih yang aliran pemikiran yang reformis itu? Ya.
tipologi reformistik adalah kecenderungan yang meyakini bahwa turoth, ya modern, ya turoth itu adalah klasik, masa klasik atau tradisional, ya pemikiran tradisional dengan modernitas atau hadatsah tadi ya. Keduanya adalah baik. Masalahnya, ya bagaimana menyikapi keduanya dengan adil dan bijak adalah salah memprioritaskan satu hal dan merendahkan yang lain. Karena kalau mau jujur, kedua-duanya bukan milik kita. Baik itu turoth yang adalah teks tradisional ya, milik orang klasik ya, ulama klasik, dan modernitas itu adalah milik barat. Ya, mengambil satu dan membuang yang lain adalah gegabah. Ya, dan membuang keduanya adalah ini. Nah, dalam aliran reformis ini, aliran ini berusaha merekonstruksi ulang, ya, ulang warisan budaya Islam dengan cara memberi tafsir baru. Ya, menurut aliran reformis ini, warisan budaya Islam dengan warisan ya harus di modern nasional. Ya ini kan oleh karena itu mereka berbeda. Mungkin yang dikenal dengan istilah sekuler itu akhirnya apa? Akhirnya dia itu agak keblinger. Ya, ingin sesuatu yang berbaru tetapi pada akhirnya dia itu tidak sadar sesuatu yang baru itu bertentangan dengan syariat. Contoh misalkan yang bertentangan itu ya. Orang sekuler ya. Kalian mungkin ya, Rika karena pemikirannya memang berbeda dengan Islam ya. Agak sekuler ya. Bukan agak lagi sekuler dan liberal ya, dipelihara oleh bangsa barat. Banyak contoh-contoh. Nah, jadi seperti itu ya. Itu contoh-contohnya. Yang saya heran kok di Indonesia kok laku. Padahal di negara asalnya sama negara asalnya mereka ditutup buku sudah. Ya, Muhammad Syahrur itu aslinya Syria, tetapi dipelihara oleh bangsa barat. Ya, apa contohnya pemikiran Muhammad Syahrur yang bertentangan? Ini sudah bahaya nih, ranah akidah sudah dilanggar sama dia. Apa Muhammad Syahrur yang dilanggar sama dia? Salah satu pemikirannya. Tidak percaya Isra Mi'raj, coba saya tanya. Masa tidak percaya Isra Mi'raj orang ini mau dijadikan panutan coba. Isra Mi'raj itu tidak percaya dia. Coba. Aminah Wadud. Ya, contohnya coba. Dia itu pada tahun sekitar 2004 atau 2005 gitu ya. Menjadi imam khotib dan imam sholat Jumat. Ya perempuan ini. Yang dihadiri oleh 100 orang laki-laki dan dilaksanakan di gereja. Coba ini di New York tuh. Ya, di New York. Kalau Nasir Hamid Abu Zaid, ini orang Mesir ya. Pemikirannya bertentangan dengan 2000 ulama Al-Azhar. Ya ini contoh-contohnya orang-orang yang gini lah ya. Nah ini apa dia? Salah satu pemikirannya itu dia itu tidak percaya dengan surga neraka kalau tidak salah. Coba, tidak percaya dengan namanya setan, jin dan seterusnya coba. Atau malaikat. Ya coba, itu kan pemikirannya sampai kayak gitu dia. Karena apa? Terlalu rasionalis. Ya, sesuatu yang gaib ya, yang dimana memang di sini adanya iman kita, akhirnya imannya itu terhapuskan oleh yang
rasionalis, mengedepankan yang masuk akal saja. Nah, seperti itu ya. Itu reformis dia. Ya. Yang keempat, inilah yang dikenal dengan bahasanya itu memang dipengaruhi oleh Marxisme namanya. Ya, Marxisme namanya. Ya, ada ya. Namanya post tradisionalis. Ya. Ini mewakili para pemikir Arab yang secara radikal mengajukan proses transformasi masyarakat Arab Muslim dari budaya tradisional kepada masyarakat rasional dan ilmiah. Ya, ini diinikan juga namanya post tradisional. Ya, dirubah juga. Ya, berdasarkan nalar praktis. Ya. Tidak berdasarkan nalar praktis, ya, serta menganggap agama dan tradisi masa lalu sudah tidak relevan. Nah, ini nih yang bahaya ini ya. Namanya post tradisionalis dengan tuntutan zaman, karena itu ditinggalkan. Ya, ini ada kalangan pemikir-pemikirnya, contohnya di sini dari kalangan Arab tapi orangnya Kristen ya, agamanya siapa? Ya, di pemikiran kebanyakan juga ya pada Marxisme ya. Ini ada ya disebutkan di sini, aliran ini berusaha mendekonstruksi. Ya, ini berarti lebih parah lagi daripada reformis itu. Ya, dan seterusnya lah. Tapi malah dikatakan di sini ya, walaupun seperti itu dikatakan yang hanya mengakui sifat yang rasional dan menolak kecenderungan mistik. Nah, ini nih, ini kan agak bahaya juga nih. Ya. Keharusan berpikir kritis dalam soal keagamaan dan masyarakat biasanya banyak dipengaruhi pandangan namanya Marxisme. Meski demikian dikatakannya ini bukan sekuler, tetapi ya tetap saja ya. Kalau sudah namanya masuk ke ranah akidah, ya itu sekuler. Ya, karena sudah bertentangan dan pada akhirnya kan saya kan mewanti-wanti. Ya, bisa murtad. Nauzubillah min zalik. Ya, gitu. Menurutnya kaum sekuler telah bersalah karena berlaku eklektik. Ya, eklektik itu adalah apa? Mengambil sesuatu yang bagus-bagus aja dari barat. Ya, jadi seperti itu istilah lah, gitu ya. Kemudian yang terakhir kita bahas di sini, ya, kondisi tasyri di era modern kontemporer bagaimana? Ya, hukum Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah merupakan peraturan dan tatanan yang datang dari Allah yang bertujuan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Ya, namun keduanya memiliki daya jangkau yang terbatas. Ya, dalam artian seperti itu dikatakan, ya, yang dimana memang ya yang ketiga kan ada namanya ijtihad. Ya, ijtihad ini tetap saja sandarannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Bahkan dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa Al-Quran itu di dalamnya mencakup seluruh permasalahan yang ada di kehidupan ini. Ya, bisa diselesaikan. Itu seperti itu. Karena memang manusia, karena yang namanya Al-Quran dengan Sunnah, ya dengan hadis itu, ya itu ilmunya berkembang terus. Tidak ada habisnya. Kalau Al-Quran dengan hadisnya tetap seperti itu saja, tidak berubah. Yang berkembang adalah ilmunya. Karena selalu dilakukan riset dan penelitian. Yang bahkan pada saat ini itu baru terungkap. Ya, seperti itu. Sedangkan perubahan sosial dan permasalahan sosial akan selalu tumbuh dan berkembang dan menuntut kepastian hukum. Ya, di situ. Permasalahan hukum di berbagai aspek di masa lampau tidak pernah terhayalkan timbul, namun di masa kontemporer timbul dan berkembang dengan cepat. Ya, padahal Al-Quran dan Sunnah itu sudah tidak turun lagi, sudah selesai ya kan, tidak berubah. Tetapi ya di sini perubahan zaman itu membutuhkan suatu jawaban ya dalam penyelesaian hukum Islam. Jadi sebenarnya pemahamannya adalah apa? Ya, sebenarnya di Al-Quran dan Sunnah itu segala permasalahan itu ada.
ya. Tetapi bagaimana kita ya, bagaimana sebenarnya seorang ulama itu bisa melihat adakah kesesuaian ya di sini, dalam artian sebenarnya adalah apa? Sebenarnya zaman ya, perubahan zaman dan tempat itulah yang selalu apa? Mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Ya ini harus diinikan nih pemikirannya. Bukan Al-Qur'an dan Sunnah yang mengikuti perkembangan zaman, bukan gitu. Bukan mengikuti perkembangan zaman dan waktunya, bukan Al-Qur'an dan Sunnahnya. Tetapi perkembangan waktu dan tempat atau zaman dan tempat itulah yang selalu mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah atau hadis. Karena Al-Qur'an itu adalah selalu relevan. Ya, selalu relevan sepanjang waktu. Dan satu-satunya ya, Al-Qur'an itu adalah satu-satunya mukjizat Nabi yang memang abadi ya sampai hari kiamat dan berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kalau Al-Qur'an dia itu mukjizat, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu karena rahmatan lil alamin. Disempurnakanlah oleh hadis Nabi, sunnah. Ya, yang dimana sunnah atau hadis Nabi menjelaskan sesuatu yang tafsili, yang terperinci dari apa yang ada di Al-Qur'an. Sebenarnya ada semuanya itu. Jadi kadang-kadang pemikiran orang itu seperti itu. Ya. Inilah sebenarnya pemikiran sekuler atau liberal ya, menganggap bahwa Al-Qur'an dengan hadis itu, ya khususnya Al-Qur'an, itu pada saat ini tidak relevan. Padahal yang namanya Al-Qur'an itu selalu relevan sepanjang masa. Ya. Jadi pemikirannya gitu. Jadi berpikir itu. Jadi perkembangan zaman dan waktu itu ya harus diinikan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Padahal perkembangan zaman dan waktu itu ya selalu mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Nah itu harus diinikan itunya, gitu ya. Di sini permasalahan hukum Islam. Ini saya ambil contoh nih. Ya di masa kontemporer timbul dalam berbagai aspek. Ya. Misalkan aspek keluarga, aspek ekonomi misalkan ya. Misalkan di aspek keluarga adalah permasalahan bank air susu ibu atau bank susu, ya bank ASI, ya. Dengan namanya bank sperma namanya, ya bank sperma. Itu pada saat ini nanti ada penjelasannya, ya. Masalah ekonomi misalkan kita mengenal namanya al-uqud al-muraqabah, ya akad ganda, ya akad ganda. Itu ada fatwa MUI-nya yang mengatakan ukut muraqabah itu boleh. Ya, karena memang namanya memang ukut muraqabah, akad ganda, tetapi dalam prakteknya dia itu akadnya sebenarnya bertahap, sendiri-sendiri. Ya, akad muraqabah misalkan yang satunya dia akadnya mustarok misalkan ya dan seterusnya ya, musyarakah. Yang selanjutnya itu adalah mudorobah, ya misalkan gitu ya, musyarakah dengan mudorobah gitu. Nah ini ukut murokabah dia, ya. Jadi dia itu diinikan dia, ya musyarakahnya dulu, baru akad mudorobah. Jadi sendiri-sendiri, walaupun namanya ukut murokabah, akad ganda. Karena memang sebenarnya akad ganda itu kalau secara ininya ya hukumnya itu tidak boleh sebenarnya. Tetapi ini di dalam prakteknya adalah terpisah sebenarnya. Ya, sendiri gitu. Makanya dibolehkan gitu. Makanya di sini di masa kontemporer ditandai kehidupan modern, banyak sekali terjadi perubahan. Ya, dan seterusnya. Oleh karena itu apa? Para ulama merumuskan dan menetapkan hukum Islam berdasarkan kondisi sosial masyarakat masa kontemporer juga. Makanya
hukumnya pada masa kontemporer dikenal dengan hukum Islam kontemporer. Ya, istilahnya hukum Islam kontemporer. Jadi seperti itu dia. Tujuan hukum Islam adalah apa? Untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia. Jadi ada intinya adalah litahqiqi masalihil ibad, merealisasikan kemaslahatan bagi manusia atau hamba. Oleh karena itu hukum Islam semestinya harus bisa memberikan solusi, ya. Maka hukum Islam dituntut untuk memberikan apa? Sebuah jawaban, ya, dari permasalahan yang timbul, ya, sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sosial masyarakat. Tetapi apa? Ada tapinya, tanda petiknya, tetap harus sesuai dengan syariat kita, rambu-rambu kita. Makanya ada yang mempertimbangkan reaktualisasi dalam hukum Islam. Jadi diinikan lagi dalam perealisasiannya, mengaktualisasikannya itu diinikan lagi. Ya, tetapi tetap tidak boleh bertentangan dengan syariat kita, rambu-rambu kita. Inilah yang diinikan oleh ulama. Ya, sebentar ya. Pesanan baru diterima. Pesanan baru diterima. Pesanan baru diterima. Benar ya. Nah, itu ya. Nah, jadi di situ ya. Tapi para ulama memang berbeda saja, ya, berbeda-beda. Contohnya saja ya. Saya ini nih, ada lagi nih. Ya, selain permasalahan yang ini ada juga. Ya, permasalahan misalkan apakah yang namanya faidah itu, bunga bank, itu termasuk riba atau tidak? Kan kayak gitu ya. Ada ulama yang mengatakan bahwa bunga bank itu adalah termasuk riba. Ada ulama yang mengatakan bahwa bunga bank itu bukan riba. Itu ada. Tetapi ulama yang membolehkan dengan ulama yang tidak membolehkan atau yang menganggap bahwa bunga bank itu riba, sama-sama mengharamkan riba. Ya, sama-sama mengharamkan riba. Karena apa? Ya, di sini mengatakan ya, ulama yang membolehkan itu mengatakan bahwa yang namanya bank ini membutuhkan dana operasional untuk menjalankan banknya. Ya. Makanya ada bunga di situ. Istilahnya seperti administrasinya lah, bahasanya seperti itu. Dan di sini bukan dianggap riba. Kenapa? Ini bersandarkan kepada apa? Tijarotan antarodin dia. Ya, akad yang saling ridho dia. Jadi sebenarnya itu dikembalikan kepada akad awal. Ya. Pokoknya intinya dalam Islam itu adalah apa? Tidak boleh ada yang disembunyikan. Harus transparan semuanya. Ya, sepakat di awal. Kan ada akadnya tuh. Ya, dalam Islam kan harus ada akad ya. Ya, akadnya itu kalau dua-duanya antara misalkan pembeli dengan penjual atau misalkan ya pihak bank dengan konsumennya, bahasa kayak gitu ya. Dia itu sepakat, ya insya Allah tidak ada masalah dia. Ya, tidak ada masalah. Memang kalau secara ininya memang betul-betul membebani, ya. Tetapi kalau memang kedua-duanya ridho, ya menurut ulama kontemporer, ya itu dibolehkan, nggak masalah. Karena memang yang ulama yang membolehkan itu mengatakan bahwa bunga bank itu bukan riba. Itu dikiaskan, dikiaskan atau dianalogikan ya dengan jual beli yang saling ridho satu sama lain. Jadi memang saling ridho karena bank itu membutuhkan yang namanya dana operasionalnya itu, ya administrasi lah, ya bahasa seperti itu. Wallahu a'lam, gitu ya. Jadi istilahnya kita itu
diinikan kepada hati kita. Kalau hati kita tidak serak, oh ini bunga bank ini riba, ya sudah tidak usah. Ya bahasa seperti itu ya. Kalau hatinya serak, oh ya sudah. Saya yakin ini bunga bank ini bukan riba. Ya, menurut ulama kontemporer, ya kan seperti itu ya. Ulama-ulama kontemporer kan mengatakan bukan riba dia. Karena dianalogikan atau dikiaskan ya dengan tijaratan antarodin itu. Ya, jual beli secara ridho, saling rela, suka satu sama lainnya itu ridho. Jadi seperti itu. Itulah hanya ininya gitu ya. Itu di kontemporer juga seperti itu. Kalau ulama dulu ya menganggapnya ya sebagai ini sudah riba aja gitu kan, yang seperti itu. Nah, contoh nih ya. Nah ya. Contoh misalkan tentang Bank ASI, ya Bank ASI ya. Ini kan di Indonesia kan ada usaha menggalakkan tentang pemanfaatan ASI, ya. Kementerian Kesehatan sangat gigih mempromosikan pemanfaatan ASI dan seterusnya. Ya, di sini makanya ada beberapa pendapat nih, ya. Karena yang jadi permasalahan itu kan adalah ini. Ya kalau dalam Islam kan yang dipermasalahkan apa? Kalau orang itu meminum ASI orang lain ya dengan batas tertentu, maka dia jadi rodoah. Jadi sepersusuan. Kan seperti itu. Kalau persusuan ya jadi persusuan jadi ya. Itu haram hukumnya untuk menikah. Nah, itu kan yang jadi pertimbangan kan kayak gitu. Ya kan? Dan ini kan tidak jelas juga. Yang dititipkan itu susunya siapa? Kan seperti itu. Ya kan, air susunya siapa? Ya kan? Kan istilahnya seperti apa bahasanya? Seperti jual beli susu orang, kan bahasanya kayak gitu ya, susu manusia, kan bahasanya kan seperti itu ya. Nah, jadi kan yang jadi permasalahan itu kan orangnya kan itu tidak jelas. Ya. Nanti kalau seandainya anaknya ini minum susu dia, maka kan otomatis harusnya kan kalau dalam Islam dia kan jadi rodoah. Jadi anak bahasanya itu anak ininya dia lah bahasanya ya. Anak sepersusuan. Makanya kalau sudah persusuan, haram hukumnya menikah dengan anaknya. Kan kayak gitu kalau secara ininya. Namanya rodoah namanya. Ya gitu ya. Nah di sini hubungan. Nah ini ya dikatakan di sini ya. Nah ini. Hubungan antara wanita dengan bayi yang menyusui itu dalam hukum Islam adalah faktor yang menyebabkan dilarangnya pernikahan. Kan tadi karena rodoah itu. Ya dalam hukum Islam gitu. Karena hubungan susu sama dengan hubungan nasab atau keturunan dalam perkawinan. Ya, ini disebutkan di sini. Ya. Nanti memang yang membolehkan itu yang ulama kontemporer itu salah satunya adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kalau Prof. Wahba Az-Zuhaili dengan siapa? Dengan Majma' Al-Fiqhil Islami ya Saudi Arabia ya. Itu ya. Itu mengharamkan. Padahal sama-sama kontemporer, tapi berbeda. Inilah yang menjadi perbedaan dia. Ya di ulama klasik itu mengatakan tidak boleh, ulama kontemporer mengatakan boleh. Seperti Bang Asi ini. Ya ini ulama klasik seperti misalkan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah. Kemudian mazhab Hanbali dengan Maliki mengharamkannya. Haram itu. Ya. Haram memperjualbelikan air susu manusia atau mengumpulkan air susu manusia dan tidak boleh meminum air susu yang telah dipisahkan dari payudara. Itu nggak boleh. Ya. Alasannya apa mengharamkannya? Bahwa air susu yang terpisah dari payudara, katanya payudara wanita, telah berubah status hukumnya menjadi bangkai katanya. Coba, alasannya kayak gitu dia. Ya. Nah, memisahkan air susu seorang wanita dan menampungnya pada suatu wadah, kemudian memperjualbelikannya sama dengan memperjualbelikan bangkai yang dilarang. Ini pendapat mayoritas ulama klasik. Ya, sedangkan ulama kontemporer
melakukan kajian dan pembahasan ya dalam permasalahan Bang Asi, berkesimpulan ya khususnya Prof. Syekh Yusuf Al-Qaradawi ya katanya boleh ya. Karena apa? Ini karena kalau Prof. Syekh Yusuf Al-Qaradawi alasannya adalah diadakannya bank air susu Ibu adalah tujuan yang mulia katanya. Lebih-lebih lagi untuk memberikan pertolongan kepada semua orang yang lemah. Terutama apabila yang bersangkutan adalah bayi yang prematur. Yang tidak mempunyai daya dan kekuatan. Ini alasannya seperti itu. Oleh karena itu, perempuan yang mengasihkan sebagian air susunya untuk minum bayi, ya, untuk minuman bayi yang prematur akan mendapatkan pahala dari Allah. Bahkan air susu itu boleh dibeli darinya. Jika ia tidak berkenan, sebagaimana ia diperbolehkan mencari upah dengan menyusu anak orang lain sebagaimana yang telah dinikahkan. Ya. Jadi maksud ibu menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu bukan berbentuk semata-mata karena diambil air susunya katanya. Tetapi karena menghisap payudaranya dan selalu melekat daripadanya sehingga menimbulkan kasih sayang. Dari keibuan itu maka timbullah saudara persusuan. Jadi alasannya kayak gitu dia. Jadi kalau persusuan itu kalau memang langsung dari ibunya itu, langsung dari payudaranya, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Tetapi kalau sudah terpisah dari susunya, itu tidak persusuan, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ini yang kontemporer lah, yang kontemporer yang membolehkan, ya. Jadi seperti itu, ini alasannya gitu, ya. Berbeda halnya dengan ini, ya, berbeda halnya dengan ibu, ya, ibu dia itu ini kan susunya ya ke sebuah botol, ya kan kayak gitu. Kalau sekarang kan ibu-ibu sekarang kan gitu, botol nanti disusukan kepada anaknya, itu kan beda tuh. Jadi kan begitu kan, karena kan mungkin ditinggal kerja atau apa, itu kan beda lagi hukumnya, ya karena memang anak kandungnya sendiri, jadi seperti itu. Nah ini ya, selain Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang membolehkan atau menghalalkan Bang Sa'si, ada namanya Syekh Ahmad Asy-Syirbasi namanya, ulama Azhar Mesir. Ya, Syekh Yusuf Al-Qaradawi sebenarnya Al-Azhar juga dulunya. Ya kan? Al-Azhar juga beliau. Bahwa hubungan mahram yang diakibatkan oleh persusuan itu harus melibatkan saksi dua orang laki-laki. Ya, atau saksi satu orang laki-laki dan dua orang saksi wanita sebagai ganti ini. Bahwa mewujudkan institusi bank susu tidak dibolehkan dari segi syariat. Ini menurut Syekh Prof. Wahbah Az-Zuhaili. Ya. Sedangkan Majma' Fiqih Al-Islami ya, ini menentang keberadaan Bank ASI ya, di seluruh negara Islam serta mengharamkan. Ya, jadi seperti itu. Jadi intinya adalah seperti itu ya. Jadi ulama kontemporer sendiri bahkan ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Jadi tidak semuanya ini, sama halnya seperti apa masalah bunga itu, apakah bunga itu dianggap riba atau tidak? Ya kalau yang membolehkan itu mengatakan bukan riba dengan menganalogikan bahwa bunga itu seperti jual beli antarodin ya, tidak tijaratan antarodin ya, jual beli yang saling ridho ya rela satu dengan lainnya gitu ya. Kalau yang mengatakan riba ya dianggap riba gitu ya. Makanya haram. Itu juga terdiri dari beberapa ulama kontemporer yang berbeda pendapat. Ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak itu. Itu dari ulama kontemporer ya. Pendapat ulama kontemporer. Selain permasalahan Bank ASI, ada pula bank sperma. Namanya bank sperma itu. Asal mulanya itu permasalahan ini ya, bank sperma sebenarnya telah berdiri tahun 80 di California yang didirikan oleh Robert Graham namanya. Ya, kakek berumur 73 tahun. Ya, ini awal mulanya nih istilah bank sperma gitu ya. Menawarkan layanan penyimpanan sperma bagi kaum lelaki muda yang tidak berencana mempunyai keturunan katanya. Namun takut kalau nanti mereka tidak akan menghasilkan sperma ya, maksudnya yang cukup secara jumlah dan kualitas. Ya, maka ketika
mereka berencana untuk memiliki keluarga. Ya, ini namanya juga orang ini ya, orang kafir ya. Orang kafir kan mereka kan tidak paham dia. Ya, tidak paham dia. Orang di mereka aja coba saya tanya. Nikah nggak? Coba kadang-kadang nggak nikah udah punya anak. Coba. Mohon maaf saja, seperti Cristiano Ronaldo saja ya, saya tanya. Itu sudah nikah belum? Belum nikah itu, tapi punya anak nggak? Ya itu kan jatuhnya kan zina. Kan seperti itu ya, namanya orang kafir ya, kayak gitu ya. Makanya diiniin itu. Ya. Tapi kan kita di sini ya dalam hal permasalahan bank sperma, ini semuanya sepakat. Ya, semuanya sepakat bahwa kalau itu bukan untuk pasangan suami istri yang sah, maka hukumnya haram. Sudah. Kalau untuk pasangan suami istri yang sah, itu halal, boleh. Ya, boleh. Gitu ya. Yang memperbolehkan atau menghalalkan inseminasi buatan, ya, tapi apa? Dari pasangan suami istri yang sah. Ya, Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ya. Kalau bukan dari apa? Pasangan suami istri yang tidak sah, itu haram. Itu sudah jelas. Ini ada kejelasannya di sini. Ya. Nah, di sini makanya apa? Dalam permasalahan bank sperma, ada juga yang berpendapat hal ini terdapat dua hukum yang perlu dipahami. Pertama, hukum kewujudan bank sperma itu sendiri. Ya. Yang kedua, hukum menggunakan khidmat, ya, pelayanan bank tersebut, yaitu mendapatkan sperma laki-laki untuk disewakan. Kan bahasanya kan seperti itu, dengan sel telur perempuan bagi wujudkan satu kehamilan dengan cara inseminasi buatan. Ya. Jadi bayi tabung itu sebenarnya adalah apa? Ya. Jadi ininya laki, ya, spermanya laki, ya, dengan ovumnya istri gitu misalkan ya. Itu disuntikan ke rahim si istri. Ya, jadi pembuahan itu di luar. Jadi seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Ya, namanya bayi tabung dia. Ya, jadi diinikan dia. Nah, gini. Ya, jadi intinya seperti itu dia. Ya. Permasalahan itu intinya adalah haram dia. Kalau bukan dari pasangan suami istri yang sah gitu ya. Terjadinya perubahan hukum Islam dari masa klasik kepada masa kontemporer sejalan dengan kaidah fikih ya, qawaid fikih ya, kaidah fikih. La yunkaru taghayyurul ahkami bitaghayyuril azman. Tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum dengan sebab perubahan zaman atau waktu. Ya, memang ada kaidah yang mengatakan seperti itu. Ya. Bahkan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama bermazhab Hanbali, mengatakan taghayyurul fatwa bitaghayyuril azman wal makan wal ahwal wal adah, katanya. Berubahnya fatwa dengan sebab berubahnya masa atau waktu, tempat, keadaan atau niat dan adat, ya, atau tradisi, ya, seperti itu. Makanya ya di permasalahan apa ya, Imam Asy-Syafi'i ya punya dua kaul, ya, ada kaul qadim, ada kaul jadid. Kaul qadim ini muncul ketika Imam Syafi'i itu berada di Baghdad. Ya, Baghdad. Waktu itu belajar kepada muridnya Imam Abu Hanifah. Ya. Kemudian kaul jadid itu ketika Imam Syafi'i di Mesir. Itu berbeda antara kaul jadid dengan kaul qadim. Kaul qadim dengan kaul jadid itu ada perbedaan hukumnya. Ya. Karena mungkin melihat dari aspek apa? Dari tempatnya. Baghdad itu kondisi masyarakatnya seperti apa? Dengan Mesir kondisi masyarakatnya seperti apa? Makanya terjadi perbedaan seperti itu. Tapi tetap yang saya ingin garis bawahi adalah yang tadi itu, pemahaman bahwa
zaman dengan tempatlah yang selalu mengikuti Al-Quran dengan sunnah atau hadis. Bukan Al-Quran dengan hadis yang mengikuti perubahan zaman dengan tempat. Karena Al-Quran dan hadis selalu relevan sepanjang masa. Ya, sepanjang saat gitu ya. Gitu ya. Dan hukum Islam dapat merubah sosial masyarakat. Ya. Apabila apa? Apabila hukum Islam itu telah ditaati dan dilaksanakan dan menjadi pedoman atau pegangan. Bahkan menjadi adat kebiasaan atau tradisi bagi masyarakat. Maka hukum Islam dapat merubah masyarakat apabila apa? Hukum Islam itu diserap menjadi hukum positif bagi suatu negara. Ya, jadi kalau diserap menjadi hukum positif itu bisa ini dia. Ya, seperti itu. Dalam sejarah hukum Islam, ya, di sini dikatakan bahwa hukum Islam dengan terang merubah sosial masyarakat. Di masa klasik misalkan ketika Rasulullah ya di samping sebagai seorang rasul, sebagai kepala negara, maka hukum Islam dapat diterapkan dijadikan peraturan kepada seluruh kegiatan umat Islam. Kurang lebih sekitar 23 tahun syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah mengatur kehidupan seorang secara individu maupun masyarakat, baik berhubungan dengan akidah, ibadah maupun akhlak, dianggap sempurna. Ya, masyarakat Arab yang dikenal dengan Arab jahiliyah pada saat itu yang berperilaku dan berpegangan kepada tradisi yang tidak baik atau nenek moyang mereka berubah menjadi masyarakat yang taat kepada hukum Islam. Ya, karena kan bertahap, pelan-pelan, tidak sekaligus. Ya, secara tadrijian, tadarruj dia. Ya, secara berangsur-angsur, bertahap gitu ya. Begitu pula ketika masa Khulafaur Rasyidin, ya, maka kasus hukum yang ditetapkan oleh khalifah yang membawa kepada perubahan sosial. Itu ada perubahan ya. Ya. Maka di masa kontemporer ya bagi negara Islam yang memperlakukan hukum Islam, ya misalkan itu adalah Saudi Arabia, ya kan, ya tingkah laku dan seterusnya itu ada ininya juga lah. Namun bagi negara yang bukan Islam, hukum Islam tidak serta-merta merubah sosial masyarakat. Misalkan Indonesia, ya kan, tapi kan Indonesia ada ya yang diserap menjadi hukum positif. Misalkan undang-undang perkawinan, ya kan, ada namanya kompilasi hukum Islam. Kemudian juga ada undang-undang yang mengatur tentang transaksi ekonomi Islam dan seterusnya. Ya, di sini ada fatwa Dewan Syariah Nasional. Ya kan ya, di sini kan ada perbedaan nih. Kalau dulu itu ya di sini dikatakan ya dalam ekonomi Islam kontemporer terkadang penamaan produk sama dengan penamaan produk ekonomi klasik, tetapi dalam akad dan aplikasinya berbeda yang dinamakan dengan ukut murokabah tadi. Ya, dalam aplikasinya sebenarnya terpisah-pisah, makanya dibolehkan namanya ukut murokabah gitu ya. Pada masa klasik orang melakukan transaksi, ya kalau masa klasik kan pokoknya intinya memenuhi syarat dan rukun saja sudah sah dia dalam masalah akad. Kalau sekarang kan coba, ya masa sekarang coba, sekarang kan transaksinya berbeda dia, ya bisa online dan seterusnya. Ya. Dalam masalah transaksi elektronik, ya orang itu sudah berbeda zaman sekarang, ya tidak seperti dulu lagi. Ya ada undang-undang di Indonesia tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, dalam masalah elektronik ya, transaksi melalui elektronik, Syekh Yusuf Al-Qaradawi berpendapat tidak ada ketentuan akad transaksi harus berbentuk tulisan. Jadi tidak harus berbentuk tulisan kata beliau. Jadi serah terima itu bisa melalui perkataan. Ya, juga cukup diwakili untuk dikatakan suatu akad transaksi. Jadi kayak gitu dia. Ya, suatu ketika ada jalan yang memudahkan konsumen dengan jalan elektronik, maka hal tersebut diperbolehkan. Asalkan apa? Ada unsur kebenaran dan
keadilan, menepati amanah dan kejujuran. Ya, maka dalam hukum Islam perubahan sosial, budaya dan letak geografis menjadi variabel yang sangat penting yang ikut mempengaruhi adanya perubahan hukum. Dalam artian ya seperti tadi saya katakan ya, itu hukum itu memang ada perubahan dalam artian tetap sejalan dengan syariat, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi, ya tidak bertentangan. Jadi kayak gitu ya. Para fuqaha membuat kaidah tadi ya, la yunkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman. Tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum disebabkan berubahnya waktu. Kemudian Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya ini seorang ulama bermazhab Hanbali mengatakan, ya faktor sosial dapat dirumuskan dalam 4 hal. Ya, faktor sosialnya apa? Situasi zaman, situasi tempatnya, sebab, keadaan, keinginan, dan ada tradisi. Seperti yang tadi dikatakan, taghayyurul fatwa bitaghayyuril zaman wal makan wal ahwal wal adah tadi. Berubahnya fatwa dengan sebab apa? Berubahnya masa atau zaman, berubahnya tempat, berubahnya keadaan atau dalam artian niatnya, dan adat atau tradisi yang berlaku. Makanya fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti bersehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Memang kalau fatwa itu ya berbeda dengan hukum. Kalau fatwa itu memang tidak mengikat, tapi selayaknya kita sebagai umat Islam harus mengikuti fatwa yang ada. Ya, seperti itu. Karena kita memang kondisi kita, status kita adalah orang awam. Jadi seperti itu ya. Maka di masa kontemporer terdapat fatwa dari ulama ya kontemporer Syekh Yusuf Al-Qaradawi tentang bolehnya bank ASI dengan bolehnya transaksi melalui elektronik. Ya, karena perubahan sosial yang membawa kepada perubahan hukum Islam yang semula apa? Menurut hukum Islam klasik tidak boleh berubah, menurut hukum Islam kontemporer ada yang membolehkan. Makanya di sini apa? Ya, tadi kan saya katakan asalkan tidak bertentangan dengan prinsip Al-Quran dan Sunnah, tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan namanya nas, ya teks Al-Quran maupun hadis Nabi. Kalau bertentangan tidak boleh. Kalau bertentangan itu namanya sekuler atau liberal, gitu ya. Nah, saya kira cukup ya, itu yang bisa saya sampaikan. Yang dikatakan masa kontemporer atau mu'asirah itu dimulai pada tahun 1967. Ya. Pada zaman itu ya tahun 1967 baru itu masuk ke masa kontemporer ya pada bulan Juni ya, ketika terjadi peperangan ya antara bangsa Arab dengan Israel ya. Di situ bangsa Arab kalah pada saat itu. Nah, itulah yang dianggap sebagai peralihan dari modern ke kontemporer. Ya, jadi seperti itulah. Di situ juga tadi kondisi sosialnya ada 3, pemikirannya ada modelnya ada 4 ya. Kemudian diinikan juga pembahasan-pembahasannya ya. Dicontohkan ya ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Wahb Az-Zuhaili dan seterusnya ya. Jadi memang ada ya kesimpulannya juga adalah apa? Bahwa hukum-hukum permasalahan yang kontemporer ya itu yang antara ulama kontemporer belum tentu semuanya sepakat juga. Yang saya katakan ya permasalahannya adalah qadaya fiqhiyah mu'asirah namanya. Ya. Nanti akan saya kasih bukunya. Sudah punya belum? Belum saya sharing ya kayaknya ya. Belum ya? Ada kitabnya ini. Kitabnya adiknya Prof. Wahba Az-Zuhaili. Yang namanya Syekh Muhammad Mustafa Az-Zuhaili. Ya, yang besok ini akan mengisi IKOLES kalau tidak salah ya beliau ya. Itu adiknya Prof. Wahba Az-Zuhaili. Beliau punya buku namanya apa itu? Qadaya apa itu? Apa ya? Ada bukunya itu intinya adalah apa? Mausu'ah. Oh ya, Mausu'ah dia. Ensiklopedi permasalahan Islam kontemporer. Ya, namanya Mausu'ah apa ya? Mausu'ah qadaya
Islamiyah Mu'asirah kalau tidak salah nama kitabnya itu. Itu nanti akan saya sharing. Ya. Mudah-mudahan ya saya kira cukup ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.